Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya pada sore hari ini? Baik, sukacita? Yes. Ya, Miss berharap semua adik-adik tetap sukacita dan semangat. Kita kembali berjumpa dengan ibadah online pada sore hari ini. Siapkan hatimu, berikan suaramu yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, I love you, Jesus. Aku cinta Yesus dalam-dalam sungguh. Adik-adik yang di rumah cinta Yesus kan? Iya. Bukti kita cinta Yesus, salah satu, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita tertib ketika beribadah, sekalipun online. Karena apa? Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan Tuhan Yesus ada hadir bersama dengan kita. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus menjagai kami sepanjang 1 minggu yang boleh kami lalui. Kami kembali beribadah kepada Tuhan secara online. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena Tuhan memberikan kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, dan biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami pemahaman, pengertian, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Berkatilah fasilitas yang boleh kami gunakan. Biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Selesai nanti firman Tuhan ini, adik-adik yang ada di rumah boleh membaca ya, supaya lebih mengerti dengan tema Lot dan Abram. Adik-adik masih ingat enggak minggu lalu?
firman Tuhan minggu lalu, Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memanggil Abram keluar dari kampungnya ya. Dan Tuhan tidak mengatakan kemana, tapi Abraham percaya dan mau mengikut Tuhan. Dan hari ini kita mendengarkan bagaimana kehidupan Abram dan Lot setelah mereka keluar dari kampungnya itu. Kita lihat dulu video yang satu ini. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikanlah misbah di situ bagi Tuhan. Waduh, ternyata para gembala Bapak Abram dengan Lot bertengkar hebat. Karena apa? Karena ternak mereka sudah semakin banyak, sehingga mereka membutuhkan banyak air, membutuhkan rumput yang banyak dan tempat. Ketika Bapak Abraham mendengarkan bahwa para gembala itu bertengkar karena berebutan tempat, berebutan air, maka Bapak Abraham menjumpai Lot. Dia bilang, "Kita tidak baik bertengkar, kita kan kerabat, kita kan saudara, kita kan anak Tuhan, jadi kita tidak boleh bertengkar."
Jadi Lot, gini aja lah, kata Lot ya. Ini kan banyak ini, tanah ini pasti luas. Kau pilihlah kemana engkau pilih tempatmu. Kalau kau ke kiri, aku akan ke kanan, kata Bapak Abraham. Wah, Bapak Abraham ini rendah hati ya. Dia mau mengalah, walaupun dia lebih tua. Lot itu anaknya, ponakannya. Kalau orang Batak itu, Lot itu memanggil Bapak Abraham itu Bapak tua. Tapi Bapak Abraham, dia cinta perdamaian. Dia tidak mau bertengkar, maka dia mau mengalah. Akhirnya Bapak Lot pun memilih yang paling subur dilihatnya. Oh, itu di dekat lembah Yordan, dekat Sodom. Itu yang aku pilih karena di situ banyak air, terus subur rumputnya, lebat, dan dia tidak tahu bahwa yang dipilihnya itu orang di sana itu jahat dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Abraham tetap menetap di tanah Kanaan. Setelah mereka berpisah, maka Tuhan menjumpai Bapak Abraham. Apa dikatakan di sana? Tuhan mengingatkan kembali janjinya kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham akan dijadikan menjadi bangsa yang besar, yang mempunyai keturunan banyak seperti debu. Saat itu Bapak Abraham belum punya anak, tapi Bapak Abraham mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan itu. Dan di situ Bapak Abraham bersyukur kepada Tuhan, mendirikan mezbah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa sih anak Bapak Abraham itu? Anak Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Berarti anak Bapak Abraham adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Berarti anak-anak yang di rumah yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Bapak Abraham. Dan kita harus meniru keteladanan Bapak Abraham yang suka berdamai. Ya, coba adik-adik lihat ini. Kalau ada seperti ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita lah ini, adik-adik ini, apa yang dilakukan? Harusnya nggak seperti ini. Harusnya mengalah. Udahlah ya dek, kau duluan main, baru nanti kakak. Sehingga tidak terjadi rebutan boneka. Seperti ini bagaimana? Adik-adik yang di rumah ada nggak seperti ini? Ini tidak teman dengan ini. Jadi ketika ketemu atau mereka tidak mau omongan, mereka diam aja. Kira-kira kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, yang sudah menjadi anak Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita nggak apa-apa duluan mau menegur dia. Kalau kita tidak mau ditegur, kita harus menegur dia duluan. Hai teman, maafkan saya ya kalau kita salah. Gak apa-apa, kita harus mengalah karena kita anak Tuhan nih, Tuhan Yesus. Nah, kalau jumpa seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita bilang, ayo terus, siapa yang kuat dia yang menang? Kita kumpor-kumpori. Ayo yang senyum-senyum, pasti pernah melakukan itu. Bertobat, kita harus melerai mereka, kita harus memperdamaikan mereka, karena Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi orang yang berdamai, orang yang mendatangkan kedamaian, perdamaian, yang menginginkan perdamaian, tidak suka bertengkar. Ya, kita harus meneladani Bapak Abraham yang bijak, yang suka perdamaian. Kita pun harus melakukan hal itu, baik kita di rumah,
baik kita di sekolah maupun di gereja, di mana kita berada, kita harus menjadi pendamai. Ya, ini firman Tuhan, ayat hafalan kita Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Ya, kirimkan videomu yang terbaik ke setiap sektor. Untuk meresponi firman Tuhan dan sekaligus mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami pada sore hari ini, bahwa Tuhan menginginkan kami supaya kami hidup berdamai dengan semua orang, supaya kehadiran kami juga boleh mendatangkan perdamaian ya Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Tuhan yang memateraikan firman Tuhan ini di hati kami masing-masing, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan mampukan melakukannya, sehingga kami Tuhan boleh berdamai, baik di tengah-tengah keluarga kami, di sekolah kami, bahkan di gereja kami, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu merindukan perdamaian, kerukunan ya Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dari kami setiap anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu dan yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah kami sungguh Tuhan mempercayakan hidup kami, masa depan kami, cita-cita kami hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi pemilik hidup kami. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan kami. Biarlah Tuhan yang mencukupkan. Berkatilah Tuhan setiap pekerjaan, usaha daripada orang tua kami. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan sukacita kepada kami di dalam masa-masa liburan ini ya Tuhan. Dan kami sungguh juga berdoa Tuhan untuk kondisi yang kami alami pada saat ini ya Tuhan, di masa COVID ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintahan kami ya Bapa, supaya mereka juga Tuhan boleh memberikan solusi Tuhan Yesus untuk penanganan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap anak-anak kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang boleh kami lakukan, ibadah kami sepanjang sore ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.